11.000 triliun. Pak Dokter, kecurigaan yang tadi Pak Dokter sampaikan, saya dengar itu semakin menguat ketika ada pertemuan 2016 juga ya di Bangka. Wah, bagus juga ini, kuat juga informasinya abang ini. Biasanya saya bicaranya di warung kopi supaya terkesan itu pembicaraan tertutup, tapi nggak apa-apa. Apa yang terjadi di Bangka? Jadi sebenarnya waktu itu adalah pertemuan perguruan tinggi negeri Fakultas Ilmu Sosial seluruh Indonesia yang mengundang Pak Pratikno, Mensesnek. mewakili istana. Saya diundang sebagai narasumber sama Pak Eko Prasojo waktu itu. Yang lain satu ilmuwan dari daerah, saya sudah lupa namanya karena terlalu lama. Tapi yang saya ingat di situ karena saya marah, sempat saya marah. Disitulah saya kobarkan perlawanan sebenarnya. Mungkin yang lain tidak paham, tapi saya yang memperjelas bahwa Pak Pratikno ya dia bilang bahwa ya sumber daya yang ada mendingan kita sewakan, kasih yang lain kelola, baru kita tinggal menikmati. Kira-kira bahasanya itu bahasa saya ya. Itu yang saya tangkap dan itu saya elaborasi. Saya tidak setuju bahwa Indonesia mau dijadikan negara sewa. Lah itu kan pemikiran saya, kan saya menggunakan imajinasi, saya menggunakan penalaran, melakukan simulasi politik kan. Oh kalau pernyataan ini begini loh nanti hasilnya. Ya seperti di IKN. Contoh nyatanya itu? Contoh nyatanya misalnya seperti ini. IKN kan jelas. Kenapa sebenarnya dipindahkan IKN? Ini tidak ada ilmuwan lain yang bahas. Supaya Jakarta ini diambil alih oleh oligarki. Dan itu sudah ada dalam Undang-Undang Jakarta. Jadi diusir di sana, Jakarta dipindahkan ke sana politiknya, ditinggalkan di sini ekonominya. Sementara politiknya di sana juga dikelilingi oleh oligarki juga. Nah Jakarta sekarang sudah dibagikan dia. Coba baca Undang-Undang Jakarta, bukan lagi daerah istimewa kan Jakarta. Di situ ada pasal yang menunjukkan bahwa Jakarta itu sebagai ibu kota global. Yang kedua, Jakarta adalah pusat ekonomi berskala global. Artinya mati daerah Pak. Pusat Jakarta. Nah siapa yang kuasai Jakarta? Itu kan oligarki nanti. Karena bicara tentang globalisme itu kapitalisme Pak. Artinya kita pribumi akan diusir di Jakarta itu. Negara sewa tadi itu? Negara sewa tadi. Pertemuan dengan Pak Pratik waktu itu? Waktu Pak Pratikno gagasannya iya, tapi prakteknya saya ikuti, benar yang saya bilang. Saya tidak setuju. Kita kelola sendiri. Ngapain dikasih asing, no? Ngapain dikasih orang lain? Nah itulah yang terjadi sekarang kan, tambang semua dibuka. Itulah hasilnya itu. Bayangin, Pak Jokowi itu membatalkan 3.000 lebih perda. 3.100 berapa? Ada kok datanya itu. Selama berkuasa itu, dia membatalkan perda lewat menterinya Cahyokumolo, Mendagri waktu itu. Padahal 3.000 lebih itu berbicara tentang otonomi daerah. Artinya apa? Jokowi itu mencabut perda itu agar daerah mudah dimasuki. Karena sentralisasi. Artinya tidak ada desentralisasi lain. Otonomi daerah hilang. Karena ini asosiasi pemerintahan daerah PK, dia melakukan perlawanan di MK. Kalah dia. Nah akhirnya, tapi di situ Jokowi saya amati betul. Jokowi kelihatannya tidak puas. Makanya lahirlah undang-undang yang namanya Undang-Undang Cilaka itu, Cipta Kerja itu, Undang-Undang Omnibus Law. Yang mana salah satunya di situ tidak ada lagi otonomi daerah. Termasuk pilkada langsung. Biar Bapak pilkada langsung, tidak akan mungkin lagi otonomi daerah itu. Kalau tidak dicabut undang-undang itu. Pak Dokter, kecurigaan yang tadi Pak Dokter sampaikan, saya dengar itu semakin menguat ketika ada pertemuan 2016 juga ya di Bangka. Wah, bagus juga ini, kuat juga informasinya abang ini. Biasanya saya bicaranya di warung kopi supaya terkesan itu pembicaraan tertutup, tapi nggak apa-apa. Apa yang terjadi di Bangka? Jadi sebenarnya waktu itu adalah pertemuan perguruan tinggi negeri Fakultas Ilmu Sosial seluruh Indonesia yang mengundang Pak Pratikno, Mensesnek, mewakili istana. Saya diundang sebagai narasumber sama Pak Eko Prasojo waktu itu. Yang lain satu ilmuwan dari daerah, saya sudah lupa namanya karena terlalu lama. Tapi yang saya ingat di situ karena saya marah, sempat saya marah. Disitulah saya kobarkan perlawanan sebenarnya. Mungkin yang lain tidak paham, tapi saya yang memperjelas bahwa Pak Pratikno ya dia bilang bahwa ya sumber daya yang ada mendingan kita sewakan, kasih yang lain kelola, baru kita tinggal menikmati. Kira-kira bahasanya itu bahasa saya ya. Itu yang saya tangkap dan itu saya elaborasi. Saya tidak setuju bahwa Indonesia mau dijadikan negara sewa. Lah itu kan pemikiran saya, kan saya menggunakan imajinasi, saya menggunakan penalaran, melakukan simulasi politik kan. Oh kalau pernyataan ini begini loh nanti hasilnya. Ya seperti di IKN. Contoh nyatanya itu? Contoh nyatanya misalnya seperti ini. IKN kan jelas. Kenapa sebenarnya dipindahkan IKN? Ini tidak ada ilmuwan lain yang bahas. Supaya Jakarta ini diambil alih oleh oligarki. Dan itu sudah ada dalam Undang-Undang Jakarta. Jadi diusir di sana, Jakarta dipindahkan ke sana politiknya, ditinggalkan di sini ekonominya. Sementara politiknya di sana juga dikelilingi oleh oligarki juga. Nah Jakarta sekarang sudah dibagikan dia. Coba baca Undang-Undang Jakarta, bukan lagi daerah istimewa kan Jakarta. Di situ ada pasal yang menunjukkan bahwa Jakarta itu sebagai ibu kota global. Yang kedua, Jakarta adalah pusat ekonomi berskala global. Artinya mati daerah Pak. Pusat Jakarta. Nah siapa yang kuasai Jakarta? Itu kan oligarki nanti. Karena bicara tentang globalisme itu kapitalisme Pak. Artinya kita pribumi akan diusir di Jakarta itu. Negara sewa tadi itu? Negara sewa tadi. Pertemuan dengan Pak Pratik waktu itu? Waktu Pak Pratikno gagasannya iya, tapi prakteknya saya ikuti, benar yang saya bilang.
Saya nggak setuju. Kita kelola sendiri. Ngapain dikasih asing, no? Ngapain dikasih orang lain? Nah, itulah yang terjadi sekarang kan, tambang semua dibuka. Itulah hasilnya itu. Bayangin, Pak Jokowi itu membatalkan 3.000 lebih perda. 3.100 berapa? Ada kok datanya itu. Selama berkuasa itu, dia membatalkan perda lewat menterinya Cahyokumolo, Mendagri waktu itu. Padahal 3.000 lebih itu berbicara tentang otonomi daerah. Artinya apa? Jokowi itu mencabut perda itu agar daerah mudah dimasuki. Karena sentralisasinya tidak ada desentralisasi lagi. Otonomi daerah hilang. Karena ini asosiasi pemerintahan daerah peka, dia melakukan perlawanan di MK. Kalah dia. Nah, akhirnya tapi di situ Jokowi saya amati betul. Jokowi kelihatannya tidak puas, makanya lahirlah undang-undang yang namanya undang-undang Cilaka itu, Cipta Kerja itu, undang-undang Omnibus Law. Yang mana salah satunya di situ tidak ada lagi otonomi daerah. Termasuk pilkada langsung. Biar Bapak pilkada langsung tidak akan mungkin lagi otonomi daerah itu kalau tidak dicabut undang-undang itu.